Ketika seorang wanita mulai menjauh atau bahkan mengabaikan Anda, itu bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan sering kali menyakitkan. Respons alami biasanya adalah mencoba memperbaiki keadaan dengan cepat atau, yang lebih buruk, bereaksi secara emosional. Namun, inilah kenyataannya, cara Anda menghadapi momen ini memiliki kekuatan untuk membentuk bukan hanya hubungan Anda, tetapi juga pertumbuhan pribadi dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas 10 langkah praktis yang bisa Anda ambil ketika seorang wanita mulai menjauh. Langkah-langkah ini akan membantu Anda menjaga ketenangan, berpikir jernih, dan mendekati situasi dengan kebijaksanaan, bukan impulsif. Fokus utamanya bukan hanya untuk berusaha menarik kembali perhatiannya, tetapi untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang menghormati diri sendiri dan menunjukkan kekuatan emosional Anda. Bagi Anda yang tertarik untuk menerapkan filosofi stoik dalam kehidupan sehari-hari, kami juga akan menyertakan prinsip-prinsip stoik dalam setiap langkah. Ini akan membantu Anda tetap kuat, tangguh, dan fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, sambil melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten seperti ini. Langkah kecil ini membantu menyebarkan wawasan ini kepada orang lain yang juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jika Anda sudah siap untuk memperkuat pemahaman diri, membangun kekuatan batin, dan menghadapi tantangan ini dengan jernih, mari kita mulai. Nomor 1, ketika seorang wanita mulai menjauh, tetaplah tenang dan terkendali. Insting pertama Anda mungkin adalah panik, merasa cemas, atau berpikir berlebihan tentang interaksi terakhir. Anda mungkin bertanya-tanya apakah Anda melakukan kesalahan atau jika dia mulai kehilangan minat. Saat itu, ada dorongan untuk segera bertindak, mengirim pesan, menelepon, atau melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan. Namun, kenyataannya adalah, bertindak dari rasa panik atau putus asa hanya akan membuatnya menjauh lebih jauh. Ketika Anda bertindak karena ketakutan, ini mengirimkan pesan bahwa Anda merasa tidak aman, dan di momen-momen seperti ini, ketidakamanan justru tidak membantu. Yang mungkin terasa seperti usaha untuk membuatnya kembali malah bisa menjadi alasan yang membuatnya menjauh. Hal paling bijaksana yang bisa Anda lakukan dalam situasi ini adalah tetap tenang dan terkendali. Saya tahu, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama saat emosi sedang tinggi. Tetapi, ketenangan adalah langkah awal yang sangat penting. Mengapa? Karena ketika Anda menunjukkan ketenangan dan kontrol emosi, Anda memperlihatkan bahwa Anda adalah seseorang yang stabil, tenang, dan percaya diri, sifat-sifat yang selalu menarik. Stabilitas emosional menunjukkan bahwa Anda tidak panik ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan Anda tidak bergantung pada orang lain untuk menjaga kesejahteraan emosional Anda. Mari kita lihat skenario umum, dia berhenti membalas pesan Anda. Mungkin sudah 1 atau 2 hari atau bahkan lebih lama. Anda mungkin merasa tergoda untuk mengecek, bertanya ada apa, atau mencari kepastian bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ada kebenaran penting di sini, seringkali, diam adalah jawabannya sendiri. Ketika dia menjauh, bukan berarti Anda harus mengejarnya. Sebaliknya, inilah waktu untuk merenung dan memberinya ruang. Orang seringkali mundur karena butuh waktu untuk berpikir atau memproses emosi mereka. Dengan memberinya ruang, Anda memberi kesempatan baginya untuk merindukan Anda, memikirkan Anda, dan membuat kesimpulan sendiri tentang apa yang diinginkannya. Sementara Anda memberinya ruang, fokuslah pada diri sendiri. Tetaplah tenang dengan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa terpenuhi, entah itu pekerjaan, hobi, menghabiskan waktu dengan teman, atau bekerja pada pertumbuhan pribadi Anda. Ini menunjukkan kepadanya, dan lebih penting lagi, kepada diri Anda sendiri bahwa dunia Anda tidak hanya bergantung pada reaksinya. Anda adalah individu yang utuh dengan kehidupan Anda sendiri, dan itu sangat menarik. Jika dilihat dari perspektif stoik, seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Anda tidak bisa mengendalikan keputusannya untuk menjauh, tapi Anda bisa mengendalikan cara Anda meresponsnya. Disinilah letak kekuatan Anda, dalam reaksi Anda. Dengan tetap tenang, Anda menjaga martabat Anda dan menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh situasi di luar kendali Anda. Ketenangan ini bukan berarti Anda hanya diam menunggu, tapi ini adalah demonstrasi aktif dari pengendalian diri, salah satu kebajikan utama dalam stoicisme. Anda tidak bereaksi secara impulsif,
melainkan merespons dengan bijaksana, dengan kesabaran dan tujuan. Semakin Anda bisa tetap tenang dan terkendali, semakin Anda menetapkan nada untuk interaksi di masa depan. Penting untuk dipahami bahwa wanita tertarik pada pria yang tetap tenang, yang tidak mudah terguncang oleh hal-hal eksternal seperti ketidakpastian sementara. Sambil merenungkan pentingnya tetap tenang ketika seorang wanita menjauh, pikirkan bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip stoik ini dalam hubungan Anda. Bagaimana Anda biasanya merespons di saat-saat penuh ketidakpastian, dan bagaimana latihan ketenangan emosi dapat membuat perbedaan. Nomor 2, setelah Anda menenangkan diri dan kembali merasa seimbang, langkah penting selanjutnya adalah menghormati ruangnya. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan dengan mencoba memperbaiki keadaan terlalu cepat, berpikir bahwa jika mereka bicara atau menjelaskan diri, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, yang perlu Anda sadari adalah, ketika seorang wanita mulai menjauh, itu tidak selalu berarti Anda perlu melakukan lebih banyak hal. Seringkali, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tidak melakukan apapun, setidaknya untuk sementara waktu. Kemungkinan besar, yang dia butuhkan saat ini adalah waktu dan ruang untuk memproses pikiran dan perasaannya sendiri. Terlalu cepat menekan untuk mencari solusi hanya akan membuatnya merasa kewalahan atau tertekan, yang justru menambah jarak di antara kalian. Menghormati ruangnya adalah tanda kedewasaan dan kecerdasan emosional. Dengan melakukan ini, Anda menyampaikan pesan penting, saya percaya bahwa kamu tahu apa yang kamu butuhkan saat ini, dan saya tidak akan mengganggu itu. Ini menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri dan aman untuk mundur tanpa perlu jaminan terus-menerus, yang merupakan sikap sangat menarik. Desperasi cenderung menjauhkan orang, sementara ketenangan dan sikap mandiri justru menarik mereka. Selain itu, memberi ruang pada hubungan ini memberi kesempatan bagi kalian berdua untuk merenung dan mungkin menemukan kembali apa yang membuat kalian bersama sejak awal. Bayangkan skenario ini, kalian sering bertemu, menghabiskan waktu berkualitas bersama, dan semuanya tampak baik-baik saja. Namun, tiba-tiba dia mulai menjauh, tidak lagi cepat membalas pesan Anda atau menolak ajakan untuk bertemu. Rasanya wajar untuk merasa bingung atau cemas. Naluri Anda mungkin mengatakan untuk lebih sering bertemu atau memaksa percakapan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, ini adalah titik di mana banyak pria keliru. Alih-alih memaksa waktu bersama, langkah paling bijaksana adalah mundur dan biarkan dia mendekati Anda dengan caranya sendiri. Ini bukan berarti Anda mengabaikannya sepenuhnya atau bermain permainan perasaan. Tapi cukup berikan ruang yang dibutuhkannya untuk merenung. Meskipun mungkin sulit, terutama jika Anda ingin jawaban atau memperbaiki keadaan, mengejar hanya akan menambah ketegangan dan kemungkinan besar membuatnya semakin menjauh. Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Prinsip ini sangat relevan dalam situasi seperti ini. Anda tidak bisa mengendalikan emosinya, kebutuhannya akan ruang, atau kecepatannya dalam memutuskan bagaimana melangkah maju. Namun, Anda bisa mengendalikan cara Anda merespons tindakannya. Alih-alih memaksakan keadaan kembali seperti semula, gunakan waktu ini untuk fokus pada diri Anda. Lanjutkan pertumbuhan pribadi Anda, jalani hobi Anda, dan pertahankan kepuasan diri di luar hubungan. Tidak hanya ini akan membantu Anda tetap tenang, tetapi juga menunjukkan bahwa keadaan emosi Anda tidak tergantung pada perhatian atau validasi dari orang lain. Ingat kata-kata bijak Marcus Aurelius, semakin kita menghargai hal-hal di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Jika Anda menghabiskan semua energi untuk mencoba mengendalikan tindakannya atau perasaannya, Anda hanya akan merasa semakin tidak terkendali dan cemas. Namun, ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan situasi ini dan memberinya ruang tanpa gangguan, Anda akan menemukan kembali ketenangan batin Anda. Kebebasan emosional ini sangat berharga, bukan hanya untuk Anda tetapi juga untuk hubungan itu sendiri. Ini memberinya waktu untuk merenung, dan menjaga Anda dari kebiasaan menganalisis atau bereaksi berlebihan. Nomor 3, setelah Anda memberikan ruang yang dibutuhkan, saatnya untuk menoleh ke dalam diri dan melakukan refleksi diri yang bermakna. Momen ini adalah kesempatan untuk memikirkan situasi dan peran Anda di dalamnya, tanpa terjebak dalam analisis berlebihan atau mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa. Ketika seorang wanita mulai menjauh, ada berbagai faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Beberapa di antaranya mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda sama sekali. Terkadang,
Ada sinyal halus atau perubahan dalam dinamika yang mungkin Anda lewatkan, yang membuatnya mengambil langkah mundur. Tujuannya bukan untuk menyalahkan dirinya atau diri Anda, melainkan untuk memahami gambaran besar dengan jujur dan jelas. Refleksi diri adalah alat yang sangat kuat ketika digunakan secara konstruktif karena memungkinkan Anda mundur selangkah dan menilai situasi tanpa terpengaruh oleh emosi atau impulsivitas. Selama periode ini, tanyakan beberapa pertanyaan penting pada diri sendiri. Apakah ada konflik atau kesalahpahaman baru-baru ini yang bisa menjadi penyebabnya? Apakah ada momen di mana energinya berubah, meskipun hanya sedikit? Apakah mungkin ada faktor eksternal dalam hidupnya, seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau tantangan pribadi yang memengaruhi cara dia berinteraksi dengan Anda? Sebagai contoh, bayangkan Anda mengalami ketidakcocokan kecil terakhir kali kalian bersama. Saat itu mungkin tampak sepele, hanya komentar kecil atau kesalahpahaman yang Anda abaikan. Tapi sekarang, dengan dia menjauh, Anda mulai bertanya-tanya apakah momen itu memiliki arti lebih baginya daripada yang Anda kira. Renungkan bagaimana percakapan itu berlangsung, apakah Anda benar-benar mendengarkan kekhawatirannya, atau apakah Anda tanpa sengaja mengabaikan perasaannya. Apakah ada hal yang dibiarkan tidak terselesaikan? Refleksi jujur seperti ini bisa memberi Anda wawasan berharga tentang apa yang mungkin terjadi di balik permukaan. Ingatlah bahwa refleksi diri bukan tentang memikirkan setiap detail atau mengkritik diri Anda dengan keras. Sebaliknya, ini tentang mendekati situasi dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk memahami. Kebenaran, tidak peduli seberapa tidak nyaman itu. Sebagaimana dikatakan oleh Seneca, filsuf stoik besar, asteris orang yang berani adalah orang yang bebas. Asteris dibutuhkan keberanian tertentu untuk merefleksikan kebenaran, untuk melihat diri sendiri dan tindakan Anda dengan jujur dan rendah hati. Tetapi keberanian ini juga membebaskan, ketika Anda menghadapi kebenaran dengan kepala tegak, Anda membebaskan diri dari kecemasan dan ketidakpastian tentang apa yang mungkin salah. Jenis introspeksi ini membantu Anda mendapatkan kejelasan, dan dengan kejelasan datanglah kekuatan emosional. Baik atau tidaknya Anda menemukan alasan spesifik untuk jaraknya, Anda akan keluar dari proses ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dan diri Anda. Mungkin tidak ada yang Anda lakukan salah, dan kebutuhannya akan ruang lebih terkait dengan tantangan pribadinya sendiri. Atau mungkin ada area di mana Anda dapat tumbuh dan berkembang, bukan hanya demi hubungan tetapi juga demi perkembangan pribadi Anda sendiri. Dalam stoicisme, kita didorong untuk mempraktikkan kesadaran diri dan terus-menerus melakukan refleksi, bukan sebagai bentuk hukuman diri, tetapi sebagai cara untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kekuatan. Merefleksikan situasi memberi Anda kesempatan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan mendekati interaksi berikutnya dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih stabil. Alih-alih diselimuti oleh keraguan atau ketakutan, Anda dapat menghadapi situasi dengan keyakinan yang muncul dari pemahaman gambaran besar dan keselarasan dengan diri sendiri. Fase refleksi ini juga memberi Anda kesempatan untuk melatih rasa syukur terhadap hubungan dan pelajaran yang diberikannya, terlepas dari hasil akhirnya. Setiap interaksi, bahkan yang menantang, menawarkan kita sesuatu untuk dipelajari. Gunakan waktu ini untuk merenungkan bukan hanya kemungkinan penyebab jaraknya, tetapi juga nilai yang ditawarkan momen ini untuk pertumbuhan pribadi Anda. Ketika Anda bisa merefleksikan dengan perspektif seperti ini, Anda akan menemukan bahwa bahkan dalam ketidakpastian, ada sesuatu yang berharga yang Anda peroleh. Saat Anda meluangkan waktu untuk merenungkan situasi ini, saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan bagaimana momen introspeksi ini dapat membawa pertumbuhan pribadi dan kesadaran emosional yang lebih dalam. Refleksi diri, jika dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan, adalah hadiah yang memungkinkan Anda melihat gambaran besar dan selaras dengan diri sejati Anda. Nomor 4, fokus pada peningkatan diri adalah salah satu hal paling menguatkan yang bisa Anda lakukan saat menghadapi jarak dalam hubungan. Ini bukan berarti Anda hanya duduk menunggu dia menghubungi atau terus bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk sungguh-sungguh berinvestasi dalam pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Pendekatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kendali diri Anda. Kedua, ini menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung padanya untuk kebahagiaan Anda. Wanita secara alami tertarik pada pria yang terus memperbaiki dirinya. Ketika Anda aktif bekerja untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda,
itu menunjukkan bahwa Anda bisa berkembang secara mandiri, dan itu sangat menarik. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk fokus pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan pencapaian tujuan pribadi Anda. Apakah itu memulai rutinitas olahraga baru, mengembangkan keterampilan baru, atau menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan teman-teman, tindakan-tindakan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Anda tetapi juga menyampaikan bahwa hidup Anda penuh dan bermakna, dengan atau tanpa kehadirannya. Misalnya, jika Anda selalu ingin mencoba hobi baru seperti belajar bermain gitar, melukis, atau memulai perjalanan kebugaran, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendalaminya. Dengan mengejar minat-minat ini, Anda tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga mengisi waktu Anda dengan kegiatan yang memperkaya hidup Anda. Ketika dia melihat bahwa Anda fokus pada pertumbuhan dan perbaikan diri, itu mengirimkan pesan halus tapi kuat, Anda adalah pribadi yang percaya diri, mandiri, dan selalu berkembang. Periode jarak ini bukanlah saat untuk berdiam diri atau terjebak pada hal-hal yang di luar kendali Anda. Ini adalah kesempatan untuk menjadi pria yang Anda impikan. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan habiskan waktu lagi memperdebatkan seperti apa orang baik seharusnya, jadilah orang baik itu sendiri. Inilah momen Anda untuk mewujudkan filosofi itu, bukan hanya membicarakan tentang pria seperti apa yang ingin Anda jadi, tetapi benar-benar mengambil langkah ke arah sana. Alih-alih memikirkan apa yang dia lakukan atau kapan dia akan menghubungi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membuat saya menjadi versi lebih baik dari diri saya esok hari. Dengan fokus pada pertumbuhan diri Anda tidak hanya mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kendali, tetapi juga menciptakan kehidupan yang layak dijalani terlepas dari hasil hubungan. Dan inilah kemenangan sejati. Nomor 5, berkomunikasi secara tegas tanpa terkesan putus asa adalah langkah penting ketika Anda merasa ingin menghubunginya. Banyak pria yang melakukan kesalahan dengan menghubungi dari posisi putus asa, mengirim pesan emosional atau menuntut penjelasan dengan harapan mendapat kepastian segera. Padahal, keputusasaan terlihat kurang menarik dan menunjukkan bahwa Anda tidak mampu mengendalikan emosi, dan itu adalah kesan terakhir yang ingin Anda berikan padanya. Ketika Anda memutuskan untuk menghubungi, kuncinya adalah berkomunikasi dengan tenang, jelas, dan tegas, tanpa terkesan butuh perhatian berlebih. Tunjukkan bahwa Anda terbuka untuk berkomunikasi, tetapi tidak bergantung padanya. Anda menghormati ruangnya dan tetap stabil secara emosional, apapun responnya. Sifat putus asa menunjukkan ketidakamanan, sementara ketegasan menunjukkan kepercayaan diri. Contohnya, daripada mengirim pesan-pesan yang panik seperti, "Kenapa kamu tidak menjawab?" Atau, "Apakah kamu marah padaku?" Cobalah pendekatan yang lebih tenang, seperti, "Hai, aku perhatikan kamu butuh waktu sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku ada di sini kapanpun kamu siap untuk bicara." Pesan ini jelas dan penuh penghargaan, menunjukkan bahwa Anda sadar akan kebutuhannya untuk berjarak tetapi juga cukup dewasa untuk menawarkan komunikasi tanpa memaksakan. Berkomunikasi secara tegas juga berarti menetapkan batas yang sehat untuk diri sendiri. Anda tidak hanya menunggu dia merespon, Anda menjalani hidup Anda di antara waktu-waktu itu. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda bisa menghadapi situasi dengan tenang dan tanpa kehilangan kendali, ini menunjukkan kedewasaan emosional dan rasa hormat pada diri sendiri. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan percakapan yang produktif ketika dia siap untuk merespon. Dalam Stoicisme, Epictetus mengajarkan pentingnya mendengar lebih banyak daripada berbicara. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Prinsip ini sangat relevan ketika Anda akhirnya mengadakan percakapan. Pastikan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, menunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin memahami sudut pandangnya, bukan hanya mengungkapkan pendapat atau mencari validasi. Dengan berkomunikasi secara tegas dan tidak dengan putus asa, Anda menciptakan suasana saling menghargai dan matang. Anda menunjukkan bahwa meskipun Anda menghargai hubungan ini, Anda tidak bergantung padanya untuk stabilitas emosional Anda. Ini menciptakan ruang bagi dialog jujur dan bermakna yang dapat menghasilkan hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Jika Anda telah membaca sejauh ini, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Anda berkomunikasi di saat-saat sulit. Apakah Anda bisa tetap tenang dan tegas, atau terkadang rasa putus asa mengambil alih?
Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah, pandangan Anda bisa sangat membantu seseorang yang sedang mengalami hal yang sama. Atau, jika Anda ingin singkat saja, tulis, "Saya memilih ketegasan, bukan keputusasaan, untuk memperkuat pola pikir yang sedang Anda bangun." Nomor 6, mengelola ekspektasi adalah langkah yang bisa terasa sulit. Secara alami, mungkin Anda berharap ketika menghubunginya, dia akan segera merespons, mungkin meminta maaf, dan semuanya akan kembali seperti semula. Namun kenyataannya, Anda tidak bisa memprediksi reaksinya. Dia mungkin terbuka atau mungkin masih membutuhkan waktu. Apapun hasilnya, Anda harus siap secara mental dan emosional untuk berbagai kemungkinan. Ini adalah salah satu pelajaran penting dari stoicisme, pentingnya menerima keadaan seperti apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Saat emosi tinggi, mudah untuk terikat pada hasil tertentu. Anda mungkin berharap untuk berdamai atau menginginkan dia merespons dengan cara yang menenangkan hati. Tetapi berpegang teguh pada harapan ini dapat berujung pada kekecewaan jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan situasi dan sebaliknya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita sendiri. Apakah dia kembali atau memutuskan untuk terus menjaga jarak, ketenangan batin Anda seharusnya tidak tergantung pada tanggapannya. Anda perlu menemukan stabilitas batin terlepas dari bagaimana dia bereaksi. Setelah Anda mengirimkan pesan dengan tenang dan penuh pertimbangan, jangan habiskan hari dengan terus-menerus melihat ponsel dan menunggu balasannya. Jalani hari Anda, lakukan aktivitas yang membuat Anda tetap tenang dan fokus pada kehidupan Anda sendiri. Penting untuk siap secara mental menerima segala responsnya, baik itu positif, negatif, atau bahkan tidak ada balasan sama sekali. Jika dia merespons dan percakapan berjalan lancar, itu langkah yang positif. Namun, jika tidak, itu juga tidak masalah. Tujuan Anda adalah untuk mempertahankan ketenangan dan kestabilan, apapun hasilnya. Disinilah kebijaksanaan stoicisme benar-benar berperan. Marcus Aurelius mengingatkan kita, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian luar. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak dapat mengendalikan keputusan atau perasaannya, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Dengan fokus pada pikiran dan reaksi Anda sendiri, Anda mendapatkan kembali kekuatan itu. Kekuatan bukan berasal dari validasi eksternal atau tanggapannya, tetapi dari dalam diri Anda, dari kemampuan Anda untuk tetap tenang meski dalam situasi yang tak pasti atau menantang. Mengelola ekspektasi bukan berarti kehilangan harapan, melainkan membebaskan diri dari kebutuhan untuk mengontrol hal yang tak bisa dikendalikan. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam proses, bukan terfokus pada hasil akhir. Dengan melakukan ini, Anda melindungi kesejahteraan emosional Anda dan menunjukkan kehadiran diri yang tenang dan percaya diri, sifat yang sangat menarik. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda membawa diri, dan kestabilan dalam diri ini akan sangat berguna apapun yang terjadi di masa depan. Nomor 7, jangan bermain-main dengan perasaan ini sangat penting untuk diingat. Saat dia mulai menjauh, godaan untuk membuatnya cemburu atau bereaksi terhadap sikapnya dengan menunjukkan apa yang dia lewatkan bisa saja muncul. Anda mungkin ingin memposting sesuatu di media sosial yang memperlihatkan bahwa Anda bersenang-senang tanpanya, atau bahkan mengabaikannya balik hanya untuk melihat apakah dia akan mengejar Anda. Namun, taktik semacam ini umumnya berasal dari ketidakamanan dan jarang menghasilkan hasil yang diinginkan, bahkan seringkali justru memperburuk jarak dan ketegangan antara kalian. Saat bermain-main dengan perasaan, Anda tidak bertindak dari tempat yang kuat atau otentik, melainkan bereaksi dari ketakutan atau frustrasi. Mungkin kelihatannya seperti cara untuk mengendalikan situasi, tapi sebenarnya itu hanya merusak kepercayaan. Dia akan melihat dengan jelas maksud tersebut, dan alih-alih membuatnya mendekat, hal ini justru kemungkinan besar akan membuatnya semakin menjauh. Sebaliknya, saat Anda memilih untuk menjadi otentik dan tulus, Anda menciptakan dasar ketertarikan yang sebenarnya. Kejujuran menunjukkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri jauh lebih menarik daripada manipulasi. Mungkin Anda tergoda untuk memposting foto bersama teman wanita lain atau menunjukkan betapa menyenangkannya hidup Anda tanpanya, tetapi daripada menggunakan taktik seperti ini, jalani hidup Anda dengan tulus. Jika Anda benar-benar bersenang-senang dengan teman-teman, tentu tak masalah untuk berbagi, tapi bukan dengan maksud untuk membuatnya cemburu atau memprovokasi reaksi.
Ketika tindakan Anda berasal dari tempat kepercayaan diri, bukan dari keinginan untuk memainkan permainan pikiran, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak perlu merendahkan diri untuk hal-hal kecil. Anda cukup percaya diri dalam diri sendiri untuk menghindari drama yang tidak perlu. Marcus Aurelius pernah berkata, akibat dari kemarahan jauh lebih buruk daripada penyebabnya. Saat bertindak karena frustrasi, cemburu, atau dendam, kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih buruk daripada kepuasan sesaat yang mungkin Anda rasakan. Bermain-main dengan perasaan mungkin memberi Anda sedikit rasa kendali atau kelegaan, tapi dalam jangka panjang, ini biasanya membawa penyesalan, kesalahpahaman, dan luka pada kedua belah pihak. Pilihan yang lebih bijaksana adalah untuk menghindari permainan semacam ini, menjaga martabat Anda, tetap setia pada diri sendiri, dan fokus menangani situasi dengan kedewasaan dan rasa hormat. Ini tidak hanya akan menjaga ketenangan emosional Anda, tetapi juga mengomunikasikan bahwa Anda adalah seseorang yang menghargai kejujuran dan penghargaan diri, daripada permainan dan manipulasi. Dengan begitu, Anda menetapkan standar yang lebih tinggi untuk hubungan dan untuk bagaimana Anda ingin diperlakukan. Setelah membahas pentingnya keaslian di atas permainan perasaan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pengalaman Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa tergoda untuk menggunakan taktik serupa saat menghadapi jarak dalam hubungan? Bagaimana itu memengaruhi hubungan Anda? Nomor 8, berikan dia rasa aman saat dia akhirnya menghubungi Anda atau saat Anda mendapat kesempatan untuk berbicara. Hal paling berharga yang bisa Anda berikan adalah rasa aman secara emosional. Ini tidak berarti Anda mengabaikan segala kesalahan atau menghindari pembahasan masalah penting, tetapi berarti menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman untuk menjadi rentan dan jujur kepada Anda. Jika dia merasa dihakimi, diserang, atau tidak dipahami, dia kemungkinan akan menutup diri lagi, membuat hubungan sulit untuk berkembang. Tujuan Anda adalah memastikan bahwa dia merasa didengar, dihargai, dan dipahami, bahkan ketika percakapan menjadi menantang. Bayangkan dia menghubungi Anda setelah seminggu tidak ada komunikasi. Sangat wajar untuk menginginkan jawaban segera, seperti mengapa dia mengabaikan Anda atau apa yang sedang terjadi. Namun, langsung melontarkan pertanyaan yang bersifat konfrontatif bisa membuatnya merasa terpojok atau defensif. Sebagai gantinya, dekati percakapan dengan rasa ingin tahu dan empati. Mulailah dengan menanyakan bagaimana perasaannya selama waktu terpisah. Beri dia ruang untuk berbagi pemikiran dan emosinya tanpa menginterupsi atau bereaksi secara defensif. Ini menunjukkan bahwa Anda emosional yang matang, sabar, dan mampu menghadapi apapun yang ingin dia sampaikan, baik itu mudah didengar atau tidak. Ketika dia merasa cukup aman untuk membuka diri, tahan dorongan untuk menghakimi atau mengkritik. Fokuslah untuk mendengarkan dengan saksama apa yang dia katakan, bukan hanya kata-katanya, tetapi juga emosi di baliknya. Tunjukkan bahwa Anda menghargai sudut pandangnya, meskipun berbeda dari pandangan Anda. Stabilitas emosional Anda dapat membuat perbedaan yang besar. Jika Anda bisa tetap tenang dan terjaga, itu menunjukkan bahwa Anda mengendalikan emosi Anda sendiri, yang pada gilirannya membuatnya merasa lebih aman di dekat Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang filsuf Stoik, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Dengan menguasai emosi Anda tidak hanya menjaga kedamaian batin tetapi juga menciptakan ruang emosional yang aman bagi dia untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas. Dengan cara ini, Anda menjadi sumber kenyamanan dan stabilitas. Semakin tenang dan terbuka Anda, terutama saat percakapan sulit, semakin dia merasa bisa mempercayai Anda untuk menangani momen-momen sulit. Kepercayaan ini akan memperkuat hubungan kalian dan membuatnya lebih dekat kepada Anda, karena dia merasa yakin bahwa Anda adalah seseorang yang bisa dia andalkan, tidak peduli apapun situasinya. Nomor 9, fokus pada gambaran besar itu penting, terutama ketika emosi sedang tinggi. Dalam situasi seperti ini, Anda mungkin merasa dorongan untuk bereaksi impulsif atau mengambil keputusan berdasarkan perasaan sesaat. Namun, disinilah stoikisme mengajarkan pentingnya melangkah mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Hubungan, seperti hidup itu sendiri, penuh dengan pasang surut, dan satu momen, baik positif maupun negatif, tidak mendefinisikan seluruh perjalanan. Hanya karena dia sekarang menjauh, bukan berarti hubungan itu sudah berakhir. Sebaliknya, bahkan jika semuanya terasa baik saat ini, tetap penting untuk mengevaluasi arah keseluruhan hubungan Anda. Dengan mengadopsi perspektif yang lebih luas, Anda bisa mempertahankan kejernihan dan kebijaksanaan,
daripada terpengaruh oleh satu kejadian seperti jarak atau konflik. Cara berpikir ini juga memungkinkan Anda untuk merefleksikan pertumbuhan pribadi. Hubungan bukan hanya tentang bersama seseorang, mereka juga merupakan peluang untuk berkembang dan belajar. Mungkin periode jarak ini hanyalah kemunduran kecil dalam hubungan yang sebenarnya kuat, atau mungkin itu menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diubah agar hubungan dapat maju dengan cara yang sehat. Kuncinya adalah tidak bereaksi berlebihan saat emosi memuncak. Melihat situasi dari jarak jauh membantu Anda membuat keputusan yang bijaksana, bukan emosional. Apakah jarak ini hanya fase sementara yang akan berlalu, ataukah ini mengungkapkan masalah yang lebih dalam yang perlu ditangani? Dengan melihat situasi secara holistik, Anda memberi diri Anda ruang untuk mengevaluasinya tanpa membiarkan frustrasi atau kecemasan mengaburkan penilaian Anda. Seperti yang bijak dikatakan Epictetus, apa yang terjadi padamu tidak penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Momen ini, apakah itu seminggu tanpa komunikasi atau satu ketidaksepakatan, hanyalah bagian kecil dari narasi yang lebih besar dalam hubungan Anda. Jangan biarkan satu fase sulit mendefinisikan bagaimana Anda memandang seluruh hubungan atau kesejahteraan emosional Anda. Kebijaksanaan stoik mengingatkan Anda untuk tetap tenang dan tidak membiarkan situasi sementara mengatur perspektif Anda secara keseluruhan. Dengan fokus pada gambaran besar, Anda juga memberi diri Anda kesempatan untuk tumbuh. Setiap hubungan memiliki momen ketegangan, jarak, dan tantangan, tetapi bagaimana Anda menavigasi momen-momen ini akan membentuk jalannya hubungan Anda. Dengan melangkah mundur, merefleksikan konteks yang lebih besar, dan mempertahankan keseimbangan emosional, Anda akan lebih siap untuk membimbing hubungan menuju kebutuhan jangka panjang kalian berdua. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan, di mana kesulitan sesaat tidak mengguncang perjalanan yang lebih besar. Nomor 10, siap untuk melangkah maju ***. Dalam sebuah hubungan, kita sering berharap yang terbaik, tetapi sangat penting untuk siap menghadapi semua kemungkinan. Mungkin dia akan kembali, atau mungkin tidak. Apapun yang terjadi, Anda perlu bersiap untuk melanjutkan hidup, baik dengan atau tanpa dia. Ini bukan tentang menyerah pada harapan, tetapi tentang mengembangkan pola pikir ketahanan dan kemandirian. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil tertentu, Anda membebaskan diri dari stres dan kecemasan yang tidak perlu. Anda tidak lagi terjebak oleh ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Sebaliknya, Anda bisa melanjutkan hidup dengan keyakinan, tahu bahwa Anda akan terus tumbuh dan berkembang terlepas dari keadaan. Jika dia memutuskan untuk pergi, itu tidak berarti Anda gagal. Hubungan berakhir karena berbagai alasan, dan kadang-kadang itu hanya karena koneksi tersebut tidak tepat untuknya. Memang, perasaan ini bisa menyakitkan, tetapi penting untuk memahami bahwa ini bukanlah cerminan dari nilai diri Anda. Ini adalah kesempatan untuk membuka pintu baru dan merangkul kemungkinan baru. Setiap hubungan, baik yang berhasil maupun tidak, menawarkan pelajaran berharga. Ambil pelajaran itu untuk masa depan, tetapi jangan biarkan mereka menghambat Anda. Pertumbuhan datang dari melanjutkan hidup, bukan terjebak di masa lalu. Marcus Aurelius, filsuf stoik yang hebat, berkata, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Pemahaman ini sangat penting ketika menghadapi ketidakpastian dalam hubungan. Meskipun bab ini mungkin berakhir, masih ada hal positif yang bisa difokuskan. Anda telah tumbuh, belajar lebih banyak tentang diri sendiri, dan mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman tersebut. Biarkan pikiran Anda mencerminkan itu, bentuk kenyataan Anda dengan fokus pada harapan, pertumbuhan, dan apa yang ada di depan, alih-alih terpaku pada apa yang sudah berlalu. Siap untuk melanjutkan hidup tidak berarti Anda berhenti peduli. Itu berarti Anda cukup peduli pada diri sendiri untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda. Jika dia kembali, Anda akan siap untuk merangkul hubungan itu dengan pemahaman baru. Jika tidak, Anda akan siap untuk melanjutkan perjalanan Anda dengan kekuatan dan ketahanan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol hasil eksternal, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jadi, apakah hubungan itu berlanjut atau berakhir, Anda tetap mengendalikan jalan hidup Anda sendiri, terus tumbuh dan bergerak maju. Saat kita mengakhiri eksplorasi hari ini tentang cara menangani situasi ketika seorang wanita menjauh, penting untuk merefleksikan wawasan yang telah kita bagikan. Ingatlah bahwa esensi dari pembahasan kita bukan sekadar tentang menghidupkan kembali koneksi, tetapi juga tentang memelihara rasa hormat diri dan ketahanan emosional.
Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengelola hubungan pribadi, tetapi juga mendorong pertumbuhan pribadi yang substansial. Kita telah menjelajahi langkah-langkah praktis dan filosofi stoik untuk membantu Anda menjaga ketenangan dan kebijaksanaan di tengah tantangan hubungan. Pesan inti di sini adalah fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan dan reaksi Anda. Ketika Anda menerapkan strategi ini, Anda tidak hanya berusaha memengaruhi dinamika hubungan, tetapi juga memperkuat kekuatan dan ketenangan batin Anda. Saya ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda. Apakah Anda pernah menghadapi situasi serupa? Strategi apa yang berhasil bagi Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Wawasan Anda bisa menjadi pemandu bagi orang lain yang membutuhkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut seperti ini. Jangan lupa untuk memeriksa video rekomendasi di layar Anda untuk lebih banyak tips dan diskusi. Mungkin itu adalah langkah selanjutnya yang Anda butuhkan dalam perjalanan menuju kejelasan pribadi dan relasional. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih bijaksana dan lebih kuat. Teruslah bergerak maju, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama.